Halo teman-teman, lu masih ingat nggak kejadian yang sangat luar biasa, sangat aneh kemarin ketika sidang DPR dengan Dirjen Pajak Surya Utomo dilakukan secara tertutup. Dan dengan gampangnya si ketua rapat dengar pendapat itu menanyakan, mempersilahkan kepada Surya Utomo, apakah Anda mau sidang tertutup atau terbuka? Ya tentu saja dia bilang tertutup ya, dan kemudian disetujui oleh semua anggota DPR yang sedang bersidang tersebut ya. Jadi dunia tipu-tipu di Konoha ini memang segitu absurdnya teman-teman ya. Kok bisa sidang yang, menggunakan uang rakyat, pakai uang kita, bukan sidang mengenai senjata, bukan sidang mengenai asusila, bukan sidang mengenai anak di bawah umur, tetapi kok bisa tertutup untuk umum. Oke, mari kita lihat. Ternyata diduga oknum mafia pajak ya, memang kacau negara kita ini ya. Oke, ini dia. Ini adalah website dari ICW ya, ICW Indonesian Corruption Watch ya. Ini gua nggak tahu nih seberapa independen nih ICW ini ya, tetapi ini adalah berita yang mereka terbitkan dan, sudah lama ya teman-teman, sudah lama, sudah 2010 ini ya, April 2010, sudah lama sekali ya. Misbakun dicurigai terkait mafia pajak. Jadi Misbakun ini yang kemarin memimpin rapat ya, gua nggak tahu apakah dia Komisi 11 punya ketua ya? Kayaknya bukan. Sepertinya dia bukan ketuanya Komisi 11, dia ini anggota, tetapi untuk rapat dengar pendapat itu dia ketua rapatnya. Sepertinya begitu yang gue tangkap ya. Bapak Muhammad Misbakun, yang luar biasa ya, mengizinkan sidang tertutup, padahal pakai uang rakyat itu sidangnya ya. Perlu pembuktian terbalik atas harta hibah Hadi Purnomo. Jadi ini mengenai Hadi Purnomo ya. Jadi sebanyak orang mengatakan Pak Misbakun ini adalah orang dekatnya Hadi Purnomo, mungkin dia kebagian dari, uang korupsi atau mungkin dia bagian dari korupsi atau mungkin mereka ini mafia pajak bareng-bareng. Kita tidak tahu ya. Ini bukannya bukannya menuduh teman-teman, gue nggak tahu juga ya, tapi ini hanya, gue membacakan dari media ya. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mencurigai Muhammad Misbahkun tersangka kasus Letter of Credit LC Bank Senturi senilai 22,5 juta US dollar. Gila. Terlibat dalam jaringan mafia pajak. Oh, ternyata dia tersangka. Tersangka dia. Coba kita cek di Google. Jadi Misbahkun tersangka. Misbahkun teringat saat ditahan karena Senturi. Oh, dia ditahan. Dia pernah tertahan malah ya. Gila ya, sudah pernah ditahan malah jadi anggota DPR sekarang ya, malah mimpin Surya Utomo, malah mimpin DJP sekarang dia. Ini April 2010 Misbakun dipastikan ditahan ya, oke. Loh kok sudah lepas dia? Ditahan tapi sudah lepas? Oke, gue tidak tahu lah ya, gue tidak tahu lah ya. Gue tidak kenal waktu itu ya. Sekretaris Satuan Tugas Denny Indrayana mengatakan politikus Partai PKS ini pantas dicurigai memiliki keterkaitan dengan mafia pajak karena pernah jadi pegawai DJP ya. Oke. Ini satuan tugasnya negara atau satuan tugasnya ICW? Sepertinya punya negara ini dalam rangka Bank Senturi ya. Menurut dia, ada informasi yang menyebutkan Miss Bakum punya kedekatan dengan mantan Dirjen Pajak yang sekarang jadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Purnomo. Hah? Ketua BPK? Hah? Pak Hadi Ketua BPK sekarang? Oh enggak, dulu ya waktu itu ya, waktu 2020. Kacau ya negara ini kalau dia di ketua BPK ya. Kendati belum tentu Miss Bakum dan Hadi terkait, kata Pak Denny di Kompleks Istana Presiden. Oh ini dari pemerintah ya, satuan tugasnya ya. Denny meminta agar informasi ini didalami dengan melakukan audit kekayaan terhadap dua orang ini ya. Audit itu penting karena ada pihak yang berusaha mengaitkan kedekatan Miss Bakun dengan Hadi. Apalagi data kekayaan yang dilaporkan Hadi adalah sebesar 36 miliar dari total 38 miliar adalah hibah. Wah, Pak Hadi Purnomo bego. Lihat dong Surya Utomo, bukan Pak Hadi yang bego ya, orang di negeri negeri Konoha yang bego ya. Lihat dong Surya Utomo, nggak ada hibah. Ada satu kalau nggak salah ya. Lihat dong Sri Mulyani, 78 miliar, nggak ada satupun yang hibah. Udah pinter otaknya, Pak Hadi mah salah. Ya. Tapi itu Hadi yang di negeri Konoha, teman-teman ya. Menurut Denny, Hadi pasti punya argumentasi soal asal-muasal harta hibah itu ya. Jadi harta hibah adalah salah satu modus yang dilakukan oleh para pejabat publik ketika belum ada media sosial, ketika belum ada zaman no viral no justice. Mereka gampang aja tuh bikin yang namanya hibah 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 di dalam harta dia dan itu tidak perlu kena masalah pajak gitu ya karena hibah kan tidak kena pajak. Tetapi ketika zaman media sosial kita bongkar dong, nggak bisa lu begitu caranya ya. Jadi
Langkah terbaik untuk membuktikan ke publik adalah dengan melakukan verifikasi dan pembuktian terbalik soal asal kekayaan yang dimilikinya. Kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah terhadap semuanya, katanya, termasuk kepada Miss Bakun dan Hadi Purnomo. Sehubungan dengan terbongkarnya praktek mafia pajak, ini yang mana ini ya mafia pajak ya? Pak Denny menghimbau agar reformasi di Direktorat Pajak terus dilanjutkan, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan para pegawai dan bekas pegawainya seperti Gayus Tambunan, Bahashim Ashifi, ataupun Misgakun bisa dituntaskan. Bagaimana kabarnya si Rafael Alun? Kok cuma dia ditangkap? Ya elah, sudah tahu sama tahu lah teman-teman ya. Soal kecurigaan satuan tugas ini, Miss Bakun belum bisa dimintai tanggapan. Jainuddin Faruk, kuasa hukumnya, yang dihubungi tadi malam mengaku tidak bisa memberi informasi. Saya baru diberi kuasa hukum untuk kasus pencemaran nama baik melawan Andi Arief saja ya, kalau yang lain belum. Oke, gua nggak tahu nih siapa yang laporin siapa nih, Pak Andi atau Pak Miss Bakun yang laporin ya. Jadi kuasa hukum itu teman-teman tidak boleh keluar dari jalur dia. Dia hanya dikasih surat kuasa untuk kasus pencemaran nama baik. Ya dia nggak usah ngomong yang lain gitu ya. Ini kuasa hukum yang profesional. Dia membenarkan bahwa Miss Bakun pernah menjadi pegawai pajak, memang betul ya, tetapi dia keluar 2005, ujarnya. Ia tidak mau berkomentar soal kabar kedekatan Miss Bakun dengan Hadi Purnomo. Hadi juga belum bisa dimintai konfirmasi ya, dia tidak menjawab panggilan telepon dan pesan pendek yang dikirim oleh Tempo. Oh, Tempo. Namun saat menyerahkan laporan LHKPN 2010 ke Komisi KPK ya pada Maret lalu, Hadi memastikan tidak ada masalah dalam laporan harta miliknya. Menurut dia, semua hal itu sudah diklarifikasi dan dibeberkan kepada umum. Oke. Pertama, diklarifikasi LHKPN 2001, sedangkan yang kedua dan ketiga ke KPK pada 2006 dan 2010. Miss Bakun yang ditemui di gedung DPR kemarin siang mengaku tidak terpengaruh oleh langkah polisi yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus LC Bank Senturi. Gila ya. Tersangka LC Senturi masih bisa berkeliaran dan sekarang jadi anggota DPR kembali ya. Dan tersangka bukan berarti dunia kiamat teman-teman ya. Buktinya Pak Misbahkun kembali ke anggota DPR, memimpin Surya Utomo loh. Bahkan dia bisa bikin sidang tertutup untuk, Ditjen Pajak, luar biasa ya. Menurut dia, status itu tidak mengganggu dirinya sebagai salah satu inisiator hak angket Senturi. Oh, dia salah satu inisiatornya. Oke, jadi orang-orang lama tuh masih ada ya, masih berkeliaran di sekitar kita teman-teman ya. It's okay. Apa yang saya lakukan itu adalah tugas konstitusi sebagai anggota DPR katanya ya. Apa nih, Eko Ari Wibowo Ratnaning Asih Munawaroh Seti, koran Tempo. Oh, ini Tempo. Katanya dari ICW. Oh, dari koran Tempo. ICW hanya mensadur aja ya. Oke, ini dari Indonesian Corruption Watch. Luar biasa ya. Boleh juga nih ya. Emailnya kita kirim juga nanti kalau perlu ya. Oke, teman-teman ya, seperti itu. Ternyata Muhammad, Misbakun yang memimpin kasusnya sidang DPR kemarin yang tertutup untuk umum ya, dan tiba-tiba sudah ada keputusan di siang harinya, ternyata ya, diduga mafia pajak. Tapi masih dugaan, belum tahu teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah closing masalahnya, tapi kita belum tahu kasusnya ya. Orang-orang seperti ini biasanya sih di negeri Konoha akan terpenjara seumur hidupnya ya, masih, image negatif masih ada seumur hidup, ya nggak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa berkuasa, yang penting masih bisa ada di DPR, masih bisa, membuat keputusan-keputusan, masih terima duit, masih terima korupsi enggak korupsi ya, nggak ada korupsi lagi di Indonesia ya, semuanya di negeri Konoha aja. Oke teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.